warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Hatimatus Syaadah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bima. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Ini merupakan modul pemungkas dari modul paket 1. Selamat menyaksikan. Latar belakang aksi nyata. Yang mendasari saya untuk membuat rancangan ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Selanjutnya, lini masa tindakan yang harus dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. 2. Berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. 4. Menentukan waktu pelaksanaan. 5. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Adapun tujuan aksi nyata ini: 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian, adapun tolak ukur aksi nyata. Yang pertama, terlaksana diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4, tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai elemen. Dukungan tersebut antara lain: 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Murid, 4. Orang tua, dan yang terakhir, perlengkapan. Baiklah, setelah kita mengetahui latar belakang aksi nyata, lini masa tindakan yang harus dilakukan di aksi nyata, tujuan aksi nyata, tolak ukur aksi nyata, dan elemen pendukung yang kita butuhkan dalam kegiatan modul 1.4, marilah kita menyaksikan pelaksanaannya. Cekidot! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Bapak Kurikulum yang mewakili, Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami hormati. Di hari yang cerah ini, di pagi hari ini kita bertemu di ruangan yang selalu kita masuki, ruang guru SMA Salahuddin. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari CGP kita, Ibu Hatimatus Syaadah, dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dengan susunan acara, yang pertama pembukaan, kedua sambutan website, ketiga acara inti, dan terakhir penutup. Untuk membuka acara, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Ibu Kurikulum untuk memberikan sambutan sederhana di kegiatan CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Hari ini kita akan mendengarkan aksi nyata, aksi dari modul 1.4 diseminasi aksi nyata budaya positif, di mana kemarinnya kita juga telah ditularkan bagaimana cara menyelesaikan budaya positif kalau terjadi masalah dengan segitiga restitusi.
yang hari ini kita akan diimbaskan bagaimana cara kita membuat kesepakatan. Walaupun sebelumnya kita semua kan dari S1 sudah pernah menjalankan aturan kelas. Tapi dulu tuh aturan yang dibuat oleh dosen kita, ya, yang mengatur keberadaan kita di dalam kelas. Sekarang kita ingin tahu apa sih perbedaan antara aturan dengan kesepakatan. Mungkin itu yang akan diimbaskan oleh CGP kita, Ibu Hatimah Saadah hari ini. Karena ini adalah sesuatu pembelajaran yang bermanfaat, saya harap Bapak Ibu Guru menyimak dengan baik, ya. Karena melalui kegiatan CGP inilah kita mempelajari kurikulum merdeka sepenuhnya. Demikian, semoga ya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kurikulum. Dan selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu kita mendengarkan bersama penyampaian berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Hatimah Saadah. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang kita dapatkan hari ini, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang sederhana ini, di ruang guru SMA Salahuddin Kota Bima, guna untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, Hatimah Saadah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Mirmayati MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMA Salahuddin Kota Bima. Pertama-tama, ini adalah kegiatan aksi nyata terakhir saya untuk paket modul 1. Jadi satu paket modul 1 itu ada subtemanya, ada sub modulnya, yaitu 4 sub modul. Yang pertama itu 1.1 membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu modul 1.2-nya membahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang ketiga modul 1.3-nya itu membahas tentang visi guru penggerak. Dan terakhir ini adalah submodulnya 1.4 tentang budaya positif. Saya mengucapkan selamat datang untuk guru-guru hebat SMA Salahuddin atas kehadirannya pagi hari ini. Seperti saja. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke acara inti, mungkinnya kita ice breaking dulu supaya suasananya bisa pecah. Baik Bapak Ibu, kita mulai ice breakingnya. Mungkin bisa kita hadap kanan mungkin ya. Duduk saja. Ya, hadap kanan. Ibu mungkin hadap kiri atau ke kanan ya. Iya, berpasangan ya. Berpasangan. Bapak sama Bapak tuh mungkin nanti. Ibu, Bu, Doni. Iya, sudah? Hadap kanan Bu, iya, hadap kanan. Iya, Ibu sini mungkin bisa duduk dekat Ibu Elsa. Kita dulu lempang. Ya, sudah Bu Ibu ya. Ayo Pak Fatus silakan duduk. Ya, sudah Ibu. Sudah Bapak Ibu. Nah, tangan Bapak Ibu pegang pundak temannya di depan. Ya.
Mudah-mudahan ibu saya tahu pasti bapak dan ibu merasa pegel-pegel karena ibu rumah tangga ini. Sebentar ibu, sebentar, tahan. Sudah tangannya di pundak, nah kita sambil nyanyi sekarang bapak ibu. Kita nyanyi cicak-cicak di dinding sambil tiga terpulang dulu namanya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sekarang gantian, beda sendiri gantian. Kita mulai 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, di mana ada sedikit Oke, Bapak Ibu, mari kita masuk ke acara inti, yaitu memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama ada budaya positif. Nah, budaya positif ini memiliki konsep inti Bapak Ibu, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar konsep inti budaya positif ini sebelumnya. Saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya berdiri di sini untuk sharing, untuk berdiskusi, untuk mengimbaskan ilmu yang saya dapat mengikuti pelatihan guru penggerak ini Bapak Ibu. Saya tahu di sini juga ada senior CGP, sudah paham betul apa ini budaya positif Ibu ya. Begitu juga istri dari fasilitator. Sudah paham betul ini. Paham banget. Iya, nanti kita sharing Bapak Ibu. Ya, kita masuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, kita tanpa mengetahui perbedaan karakteristik siswa kita di kelas, kita hanya menyamaratakan siswa itu di dalam kelas. Untuk saat ini untuk paradigma baru, apalagi kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu harus penting diterapkan di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru masih ingat tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ada yang ingat Ibu? Ingat Bu. Tampilkan ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu tahu pengertian dari disiplin itu apa Bapak Ibu? Pemahaman Bapak Ibu kata disiplin. Disiplin itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Teratur melaksanakan sesuai jadwal aturan yang ditetapkan. Oke, disiplin itu peraturan. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata peraturan tadi Bapak Ibu,
muncul ketidaknyamanan kepada siswa itu dari kata peraturan tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita sebagai guru itu menuntun anak itu untuk memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki keyakinan pada dirinya itu untuk berbuat lebih baik dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau dia muncul keyakinan pada dirinya itu adalah faktor intrinsik. Kalau dia melakukan disiplin itu karena dia takut akan peraturan, hukuman, maka itu dinamakan faktor ekstrinsik, bukan yang muncul dari dalam keyakinan dari dalam diri anak tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, kalau disiplin positif itu muncul kesadaran dari dalam diri siswa tersebut, bukan dari faktor ekstrinsik, bukan karena sogokan, penghargaan maupun hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu melakukan disiplin positif karena ada yang melatar belakangi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bukan siswa saja Bapak Ibu, tapi kita juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada yang melatar belakangi Bapak Ibu untuk memenuhi keinginan kita, seperti siswa nih mencari-cari perhatian kita berulang. Makanya kebutuhan apa yang melatar belakangi, mungkin dia butuh kasih sayang, butuh penguasaan gitu. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, makanan, minuman, itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Pernahkah kita menghadapkan ke suatu kondisi di dalam kelas Bapak Ibu, melihat anak yang berulang ketika kita menerangkan di depan membuat masalah, jadi kita cari perhatian, maka kita menelusuri kenapa dia terlibat perhatian. Mungkin di rumahnya dia kurang mendapatkan kasih sayang, jadi pinginnya dipeluk oleh gurunya. Yang ketiga kebebasan, freedom, kebebasan. Mungkin di dalam pembelajaran itu gurunya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, jadi dia mungkin ingin belajar di luar kelas atau bosan di dalam kelas, dia ingin belajar di luar kelas, jadi kebutuhan kebebasan yang dia butuhkan. Yang selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ini penguasaan banyak sekali mungkin di sekolah kita yang menunjukkan kekuasaannya itu kebutuhannya. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu ada yang latar belakangnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi dia melakukan itu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah ada dorongan yang ada pada diri orang tersebut maupun motivasi dari luar Bapak. Itu adalah faktor intrinsik sama ekstrinsik tadi yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasinya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri
karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi murid itu tidak merasa nyaman karena hukuman, sehingga dia merasa takut atau merasa dendam mungkin kepada Bapak Ibu gurunya. Itulah faktor intrinsik. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi memberikan penghargaan itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Jika murid itu disiplinnya karena mengharapkan imbalan dan penghargaan, jadi dia tidak bisa berkembang Bapak Ibu. Ketika dia dikasih, mungkin bisa contohnya dia bisa membaca. Karena dia bisa membaca, kita berilah dia reward seperti permen, maka dia tidak akan berkembang perilakunya itu hanya saya sampai di sini saya sudah bisa dapat reward seperti ini, jadi tidak ada berkembang. Itu faktor ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi siswa itu seperti saya bilang tadi, ada motivasi yang mendorong dalam dirinya itu untuk melakukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Dia sadar akan perbuatan itu salah, itu faktor yang ada pada dirinya, itu motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Tidak semua konsep disiplin itu semua sukses Bapak Ibu, ada yang gagal dan ada yang sukses. Apa saja sih konsep punya identitas yang gagal itu? Yang pertama, hukuman tadi Bapak Ibu. Hukuman itu apabila kita menerapkan hukuman, yang pertama itu akan menyakitkan anak sekolah itu. Dia akan terasa tidak nyaman, dia akan dendam kepada gurunya. Yang kedua tidak nyaman tuh. Yang ketiga merasa takut setelah kita memberikan hukuman, mungkin dia akan merasa takut datang ke sekolah, atau takut lagi ketemu dengan guru tersebut. Yang ketiga, yang keempat memaksa. Hukuman itu memaksa Bapak Ibu. Ketika anak siswa itu tidak mengerjakan PR, kita paksa dia, kita kasih hukuman. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut, dia menyembunyikan kesalahan itu. Dia takut akan berbuat lagi karena takut akan hukuman, takut sudah melakukan kesalahan yang sama, tapi dia takut menyembunyikan kesalahannya. Terakhir, murid menjadi rendah diri karena selalu diberikan hukuman, mungkin dia merasa down, jadi merasa malu kepada teman-temannya, itu merasa insecure. Selanjutnya ada penghargaan. Seperti saya bilang tadi, penghargaan itu ada yang bernilai positif dan efektif. Di sini penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seperti saya bilang tadi, bahwa penghargaan itu membunuh karakter kreativitas anak, merusak hubungan. Merusak hubungan di sini contohnya Bapak Ibu. Misalnya kita memberikan reward pada siswa yang satu karena dia bisa menjawab pertanyaan terus-menerus, sehingga temannya yang lain itu merasa iri, kok dia terus yang mendapatkan hadiah, kok saya enggak. Muncul rasa sifat iri. Selanjutnya, mematikan kreativitas tadi. Menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking, mungkin itu ya Bapak Ibu guru kasih kurikulum. Di sini kurikulum mereka itu tidak memakai ranking karena akan memunculkan rasa insecure tadi, makanya tidak dipakai nilai ya Bapak ya Ibu ya. Yang terakhir, merampas hak menghargai diri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang gagal itu hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang ada konsep identitas sukses Bapak Ibu. Apa itu? Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa, jadi siswa hanya mengingat kesalahan itu pada saat itu saja. Selanjutnya,
perlu monitoring berkelanjutan. Ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa, tugas kita itu memonitoring apakah siswa itu mengerjakan konsekuensi yang kita berikan. Misalnya si A ini menumpahkan minuman di meja temannya. Jadi kita memberikan konsekuensinya, apa yang dia harus lakukan? Dia harus mengepel atau mengganti minumannya. Jadi kita harus memonitoring apakah dia sudah melakukan atau tidak. Yang ketiga, stimulus respon. Stimulus respon ini contohnya seperti tadi ada stimulus, penyebabnya dia menjatuhkan minuman tadi. Responnya itu dia melakukan konsekuensi itu. Murid menghormati peraturan. Dengan konsekuensi, murid itu harus menghormati peraturan. Terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di konsekuensi ini siswa itu hilang waktunya untuk merenungi kesalahan. Kenapa? Mungkin dia sudah memiliki jalan keluarnya karena sudah diberikan konsekuensi. Jadi dia hilang untuk minta maaf ke temannya. Jadi karena sudah kita dahulu memberikan konsekuensi kepada siswa tersebut. Nah, identitas sukses yang kedua itu restitusi. Nah, ini kata yang baru saya temukan di pelatihan guru penggerak ini, ada kata restitusi, Bapak Ibu. Ternyata ini penanganan kasus yang lebih efektif. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi identitas disiplin identitas lewat restitusi ini kita menuntut siswa itu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi kita membentuk karakternya di sini untuk restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi siswa itu kita tuntut untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Kita tuntut dia untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dibuat tadi. Bukan kita langsung memberikan, tapi kita memancing dia dengan narasi-narasi supaya dia menemukan jalan keluar atas masalah yang dia kerjakan tadi, Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika dia menanggung jawab atas kesalahan itu, jadi dia menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kalau di konsekuensi ada stimulus respon, di restitusi ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol dia, Bapak Ibu. Dia sendirilah yang mengontrol dirinya. Makanya kita hanya menuntut, mungkin ada jalan keluar yang dia buat dalam dirinya untuk atas kesalahan yang dia lakukan. Makanya ada teori kontrol di sini. Nah, terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia semangat untuk memperbaiki kesalahannya setelah dia menemukan jalan keluarnya tadi. Berjanji pada dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini pengertian dari restitusi tadi, Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi jelas sekali di sini restitusi itu tujuannya itu menebus kesalahan, bukan dari seperti hukuman tadi, Bapak. Seperti yang sudah dikemukakan juga oleh Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, karakter siswa itu lebih kuat, tidak muncul rasa dendam, tidak nyaman seperti tadi yang dilakukan pada hukuman tadi. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ciri-cirinya ini, ciri-ciri dari pendekatan restitusi tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu dituntut itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi siswa itu belajar dari kesalahannya. Kita menuntut siswa itu menemukan jalan keluar dari kesalahan yang dia perbuat. Selanjutnya, memperbaiki hubungan.
Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak itu mungkin dalam penyelesaian masalahnya dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari kesalahannya, kita tawarkan bukan paksaan. Kamu harus sepertinya seperti ini. Tapi kita hanya menawarkan saja, hanya menawarkan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuntut siswa itu apakah perbuatan yang dia buat itu benar, apakah sesuai dengan keyakinan yang dia perbuat atau dia sepakati dengan gurunya di kelas. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita gali kepada siswa itu apa sih kebutuhan dasar, apa yang dibutuhkan ketika dia melakukan tindakan tersebut. Jadi kita gali dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Jadi ketika kita menemukan kebutuhan dasar yang dia melatar belakangi dia melakukan tersebut, kita fokus karakternya bukan dari tindakan, terus kita kuatkan fokus pada solusinya. Ketika dia menemukan solusinya, kita kuatkan dia dengan solusi tersebut. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi melalui satu kasus ya Bapak Ibu. Contohnya ini, sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita pandang pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Dan guru marah dan murid takut. Ini adalah efek dari hukuman tadi. Kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Menurut Bapak Ibu nih, mana sih yang lebih nyaman untuk dilakukan ini? Pasti restitusi ya Bapak Ibu, karena itulah tujuan kita juga membentuk karakter sesuai dengan visi sekolah ini, terwujudnya pesan hidup yang berakhlak mulia itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah posisi kontrol kita nih. Ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat ada sebagai pemantau, yang kelima ada sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita. Mungkin Bapak Ibu dari lima posisi kontrol ini, posisi yang pernah Ibu lakukan yang mana saja ya? Pasti kita berada pada posisi penghukum ya Bapak Ibu. Ya, rata-rata kita menggunakan posisi penghukum. Mungkin ada posisi kontrol di pembuat rasa bersalah? Ada ya. Kalau penghukum itu biasanya dia ditandai dengan intonasi yang keras. Kalau pembuat rasa bersalah itu ya lembut-lembut, tapi tetap saja iya boleh gitu ya. Teman kita menganggap siswa itu sebagai teman, jadi kayak keren nih bahasanya itu, intonasinya. Pemantau seperti tadi, pemantau kayaknya sama dengan pembuat rasa bersalah. Manajer yang terakhir itu adalah posisi tertinggi dari restitusi, yaitu manajer. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Satu kasus kita pandang dari satu kasus ini, penerapan 5 posisi kontrol tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh Bapak ya. Nah, kalau kita menggunakan posisi kontrol dengan penghukum, ya,
bentuk kalimatnya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas untuk menghukum ibu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dan untuk kalimatnya ibu, misalnya sebagai teman, ayolah tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini guru menganggap siswanya sebagai teman. Selanjutnya, pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi pada posisi manajer ini rasa teduh yang kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi kontrolnya. Selanjutnya, contoh Bapak Ibu, tadi Ibu mungkin bisa ulang ini, coba simak baik-baik bentuk kalimatnya Bapak Ibu. Antara kalimat penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita coba lihat tes di manakah posisi kontrolnya dari kalimat yang sebelah kiri ini. Contoh pernyataan-pernyataan. Yang pertama ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan pernyataan di sebelah kiri itu, di manakah posisi kontrol, yaitu apakah dia sebagai penghukum, apakah dia sebagai rasa bersalah. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita coba lihat, ya pembuat rasa bersalah. Yang kedua, jelas menghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Biasanya Pak Musin ini menganggap temannya sebagai gurunya sebagai teman. Selanjutnya memantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Jadi kita memantau terus siswa itu agar kita memberikan reward atau bintang tadi. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi kita untuk siswa itu menentukan masalahnya itu. Bagaimana selalu sebagai manajer. Kerja kamu selalu yang paling terakhir. Ya? Pemantau. Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, sudah jelas ya Bapak ya perbedaan posisi kontrol itu. Jadi yang ada kalimat itu pada manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah tadi pada awal pembukaan tadi Ibu Wakasek Kurikulum menyatakan kenapa sih disebut peraturan, kenapa nggak peraturan kelas, kenapa keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan pemantik kenapa awalnya dinyatakan keyakinan kelas dan kenapa peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu itu memakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Apa yang melatar belakangi Bapak Ibu memakai helm ketika membawa sepeda motor? Untuk keselamatan. Keselamatan. Ya. Takut dirazia. Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan. Jadi muncul pada diri Bapak Ibu itu kenapa kita harus memakai helm? Karena keyakinan kita akan keselamatan, bukan karena faktor dari luar tadi ekstrinsik, tapi ada faktor intrinsik yang dari dalam.
misalnya dia kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan, karena peraturan juga itu hanya dibuat oleh orang, sedangkan keyakinan itu yang muncul pada diri kita sendiri, faktor intrinsik. Selanjutnya contoh nih, ada peraturan dan keyakinan yang Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu Bapak Ibu bahasanya itu bernilai kebajikan yang positif, sedangkan peraturan itu biasanya dia tegas, sedangkan keyakinan itu dia bentuknya abstrak tapi bermakna. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti peraturan ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Peraturan selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Yang terakhir, gunakan masker. Dari kalimat peraturan ini Bapak Ibu, kita bisa menurunkannya ke keyakinan kelas. Jadi ciri dari keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, kalimatnya itu abstrak, dia bernilai kebajikan positif. Terus kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh memakai kata jangan dan tidak. Saya beri contoh yang pertama ini, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya itu yang muncul tanggung jawab. Sinkron kayak Bapak Ibu, harus kembalikan buku di tempatnya, jadi harus muncul tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab. Ya, memperoleh berkomitmen. Disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Kesadaran. Ya, bisa menghargai atau menghormati orang lain. Keselamatan, menghormati orang lain, artinya tidak ada pertikaian itu ya. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kita lihat. Ya, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Iya. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini adalah penerapan yang saya lakukan kemarin, Bapak Ibu, di kelas 11 IPA 1. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya lakukan itu, saya berdiskusi dulu dengan siswa saya atas peraturan yang telah berlaku di sekolah ini atau di kelasnya. Jadi mereka mendiskusikan dulu peraturannya, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi setelah mereka mendiskusikan peraturan kelas itu, mereka menuliskan peraturan yang berlaku itu di depan atau di papan tulis. Nah, dari peraturan tadi kita turunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini mereka memunculkan keyakinan kelasnya di depan dengan menggunakan kertas berwarna itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi saya sudah jelaskan, lebih abstrak dari peraturan itu kalau keyakinan kelas. Yang kedua berupa pernyataan universal tadi. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang wali kelas untuk membuat keyakinan kelas
kelas dari Bapak Ibu, supaya pembelajarannya menjadi nyaman. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, kan kita punya tata tertib kelas. Nah, kita ambillah tata tertib itu, kita turunkan menjadi keyakinan kelas dengan kalimat atau pernyataan yang universal yang kebajikan positif tadi. Jadi misalnya ini dari kita membuat keyakinan kelas, tiba-tiba ada siswa atau murid yang melakukan di luar dari tindakan yang kita buat itu. Keyakinan yang kelas yang kita sudah buat itu Bapak Ibu bisa kita revisi kembali. Kita tambahkan lagi perilaku yang tidak tercantum di keyakinan kelas yang dibuat. Jadi bisa direvisi Bapak Ibu, supaya berwarna juga nih kelas kita. Pada saat kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, tadi kita dihadapkan dengan masalah bagaimana menghadapinya dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, membuat kesalahan, kita tidak langsung menanyakan kenapa dia melakukan itu. Kita membawa narasi supaya siswa itu mengeluarkan unek-uneknya Bapak Ibu. Misalnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Kamu datang terlambat, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi setelah kita memberikan hal yang terbaik yang menstabilkan identitas itu, semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita tanyakan apa yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut untuk memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika dia membuat kesalahan itu, kita tanyakan kembali, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kita tanyakan kembali keyakinan kelasnya. Segitiga restitusi. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan yang saya lakukan kemarin. Ada 2 kasus Bapak Ibu. Kasus yang pertama itu si Karlina, dia mengolok-olok si Ivan karena kurang lancar membaca. Bisa dibantu Pak? Ini contoh skenario videonya Bapak Ibu.
Contoh kasus yang pertama, yang kedua, kasus yang kedua ini ceritanya dia datang terlambat ke sekolahnya, si Salsa ini. Waalaikumsalam. Ayo Mas. Sasa tahu kenapa Sasa dipanggil sekarang? Tahu karena Sasa terlambat. Oke. Sasa tahu kenapa Sasa Tadi Sasa dia pertamanya menstabilkan identitas di dunia. lalu Sasa tahu jam berapa masuk sekolah. Sasa berangkat ke sekolahnya jam Nah, kira-kira nih Lalu jika Sasa berangkat dari rumah itu jam 8, terus jam masuk sekolah kan jam 7. kira-kira nih Apakah Sasa sudah datang Sasa telat banget banget? dari rumah ke jam 8 terus setelah masuk sekolahnya jam Ini Sasa ya, setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Begitu juga dengan ibu pernah melakukan kesalahan. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi supaya Sasa tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi. Pasti Sasa punya alasan kenapa Sasa terlambat. Saya baru kesiangan Bu. Iya Ibu. Mengapa Sasa bangun kesiangan? Baru kesiangan terus ibu saya sakit Bu. Karena tidak ada orang. Bapak saya masih kerja ada kajian. Saya menunggu di rumah. Ibu tahu berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Tapi datang tepat waktu juga itu penting. Apakah Sasa lakukan itu sudah sesuai dengan yang telah kita buat? Itu penting. Apa Sasa bisa bekerja dengan Bersedia Bu. Saya bekerja di rumah lagi. Oke, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi apa yang bisa Sasa lakukan untuk belajar Sasa mengulangi lagi? Tapi apa yang bisa Sasa lakukan untuk belajar selanjutnya? Kapan kira-kira Sasa mulai melakukannya? Apa kira-kira Sasa mulai melakukannya? Terima kasih Sasa. Bapak Ibu, itu adalah dua kasus yang saya terapkan dengan segitiga restitusi. Jadi di situ terlihat jelas saya tidak memberikan solusi Bapak Ibu, tapi saya mengarahkan siswa itu menemukan jalan keluar dari masalah yang dia alami. Nah, ini adalah testimoni setelah melakukan restitusi dilakukan. Ini yang kasus yang tadi yang mengolok-olok siswa yang kurang belajar baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina. Terima kasih untuk Ibu Guru Hatim. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengolok-olok Irfan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasa. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Ibu Guru. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selesai sudah saya menerapkan atau mengimbaskan keyakinan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Apa namanya tadi yang pertama itu ada tujuh konsep
Ya. Banyak sekali ya. Iya, konsep inti budaya positif itu mungkin Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kita mendengarkan bersama apa yang disampaikan sama Bu Hatim Agus Syahada, CGP Angkatan 9 ya Bu Hatim. Ya, kita berharapnya apa yang disampaikan Ibu Hatim sangat bermakna untuk kita. Berbaginya Ibu Hatim sangat positif untuk kita, terutama untuk kemajuan kita, kompetensi kita, dasar-dasarnya kita untuk mulai memasuki kurikulum Merdeka Belajar, di mana kita akan bertemu dengan situasi seperti yang Ibu Hatim ceritakan. Dan semoga bermanfaat. Demikian acara kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya diminta untuk memberikan testimoni terhadap kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Hatim kemarin. Kalau saya lihat selama ini gitu loh, Ibu kan termasuk orang yang disiplin melaksanakan kegiatan sehingga semuanya itu sudah diprogramkan, sudah punya schedule yang jelas. Kalau mengenai kegiatan ini ya, testimoni untuk diseminasi aksi nyata tentang budaya positif itu sudah kami bisa pahami ya Bu Hatim secara keseluruhan, baik itu mengenai pembelajaran paradigma baru, apa itu disiplin positif, kemudian bagaimana sih kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku yang harus dilakukan seperti apa, posisi kontrol yang diharapkan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian Ibu juga sudah mengimbaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama siswa yang ada di dalam kelas. Apa sih beda keyakinan dengan peraturan? Kalau kemarin kita buat peraturan itu kan semuanya dari guru, dari sekolah. Kan sekarang kita keyakinan itu adalah sesuatu yang kita gali di kelas, sehingga bisa kita melaksanakan pembelajaran yang diharapkan pada saat sekarang, yaitu pembelajaran yang arahnya ke proses diferensiasi. Kemudian ada kalau kita ngelihat ini ya, banyak sekali itu hal-hal baru yang diimbaskan dari modul-modul sebelumnya. Kan sekarang ini modul 1.4 ya Bu Hatim. Terus harapan saya ke depannya itu cuman bagaimana sih teman-teman ini bisa mengimplementasikan semua ilmu yang pernah diperoleh di CGP tersebut di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari gitu. Dalam hal ini ya tidak bosan-bosannya juga lah gitulah kita, walaupun ini kita sudah ngelihat ya, ini Bu Hatim sudah melaksanakan semua kegiatan itu secara maksimal. Mungkin ke depannya harapan saya itu bisa dilaksanakan seperti yang sudah-sudah. Jadi semangatnya itu harus seperti yang sudah-sudah gitu, jangan sampai kendor di tengah jalan gitu ya. Kemudian yang terakhir, semoga aja ya rekan-rekan ini tidak bosan-bosannya belajar, karena dengan adanya CGP tersebut yang menginovasi pengetahuan baru, nah itu bermanfaat sekali untuk kita, untuk kemajuan kita ke depan. Bukan kemajuan CGP-nya aja agar lulus menjadi GP ya, bukan itu, tapi kemajuan kita bersama, terutama sekolah kita tercinta ini SMA Salahuddin Kota Bima. Maju Ibu Hatim, semoga cepat lulus dan semoga sekolah kita jaya ke depannya. Amin. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah berpartisipasi serta mendukung kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sehingga berjalan dengan lancar. Thank you for watching. Salam guru penggerak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.